Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta motor GP. Kali ini kita akan membahas mengenai peluang MotoGP 2020. Bagaimana prediksi MotoGP untuk seri kedua ini? Saya kehadiran tamu dari jurnalis sport harian Jawa Timur, yaitu saudara Ainul Anwar. Dia nanti akan mengupas seperti apa sebenarnya dari peluang dari MotoGP 2020 ini. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan langsung tanyakan kepada beliau, seperti apa sih sebenarnya prediksi Anda terkait MotoGP yang akan digelar di seri kedua ini? Yang selalu menarik untuk dibahas adalah bagaimana persaingan secara tim antara Honda dengan Yamaha. Kemudian yang kedua, bagaimana head to head antara bintangnya Yamaha yaitu Valentino Rossi dengan bintang mudanya Honda yaitu Marc Marquez. Nah, kemudian pembahasan ini semakin menarik ketika seri kedua MotoGP 2020 ini di sirkuit Jerez, Spanyol. Namanya memang MotoGP Andalusia ya, tapi sirkuitnya tetap di Jerez karena memang ini kan efek dari pandemi, karena dua sirkuit tidak bisa dipakai untuk tahun ini. Jadi berarti ini balapan yang sama ya dari kemarin? Sirkuit yang sama dari kemarin, hanya Menarik beda tema, beda nama mungkin ya. Menariknya, ini sebagai kandangnya dari Marc Marquez, Spanyol. Yang kebetulan cedera ya sekarang ya. Betul, dari catatan saya, ternyata di sirkuit Jerez ini yang mengoleksi kemenangan terbanyak adalah rival terberatnya yaitu Valentino Rossi. Oh begitu ya? Iya, dengan 6 kali kemenangan di sirkuit Jerez. Sementara Marc Marquez hanya 3 kali kemenangan. Hanya saja mungkin pembahasan ini kurang menarik karena Marc Marquez kita tahu tidak bisa betul. membalap. Cedera, mungkin ya? dari Karena cederanya itu jatuh kemungkinan antara 2 sampai 3 seri berikutnya tidak bisa membalap. Tapi ini juga kesempatan untuk Valentino Rossi untuk bagaimana mengulang sejarah keemasan dia di sirkuit Jerez, karena kita tahu Valentino Rossi itu terakhir juara di Jerez itu adalah 2016. 2017 gagal, sampai sekarang gagal. Nah, menariknya Marc Marquez ini 2 kali seri di Jerez ini 2018, 2019 selalu naik podium sebagai juara 1. Nah, jadi karena Marc Marquez sekarang ini tidak bisa membalap, mungkin ini kesempatan Rossi untuk memperbaiki peringkat klasemen, apalagi beberapa seri berikutnya tidak bisa membalap. Memang secara usia Rossi sudah ya cukup tua ya untuk dibandingkan dengan rival-rivalnya di MotoGP itu. Tapi secara skill kita bisa lihat dalam setiap kompetisi, dalam setiap seri MotoGP, Rossi selalu memberikan perlawanan yang sengit. Walaupun sebenarnya di seri kedua ini ada banyak kendala di tubuh tim Yamaha itu sendiri. Satu, kemarin mesinnya memang tidak stabil. Kemudian ya tadi dengan usia Rossi yang sudah kepala 4. Dan yang ketiga, Rossi kemarin ini tidak mampu menyelesaikan balapan. Nah, ini tantangan untuk berikutnya karena tetap di sirkuit yang sama. Apakah Rossi mampu mengatasi beberapa kendala tadi? Kemudian yang kedua, apakah Rossi juga mampu untuk mengulangi juara tahun 2016 silam gitu? Apalagi kemarin sempat motornya mogok mati itu tiba-tiba. Betul. Itu juga mungkin tetapi menurut direktur Yamaha bahwa untuk sesi yang kedua ini akan memberikan dukungan penuh katanya. Artinya timnya akan itu seperti apa sebenarnya untuk persiapan kedua ini menurut? Ya, untuk walaupun Rossi mencatatkan kemenangan terbanyak di sirkuit Jerez itu, tapi ya saya sendiri memprediksi ya cukup sulit lah, harus memang mengeluarkan kemampuan maksimal selain individu juga timnya Yamaha dengan Rossi itu agar Rossi mampu finish sebagai juara. Tapi paling tidak secara tim Yamaha itu masih punya Vinales yang kemarin finish di runner up ya. Artinya masih ada peluang untuk paling tidak secara tim dulu Yamaha ada di podium.
Walaupun memang sekarang ini MotoGP 2020 ini menarik karena ada beberapa rider bermunculan, rider-rider Nah, yang itu yang mungkin menjadi ya bisa mengganggu dominasi dari Marquez dengan Rossi. Misalkan yang juara kemarin di sirkuit Ya, Jerez, Quartararo itu ya. Quartararo. Nah, ini akan menjadi tantangan sendiri untuk Rossi. Apakah di usianya yang ya sudah mulai meredup lah prestasinya, apakah mampu untuk berprestasi di Jerez? Tapi semua bisa terjadi. Menurut Anda kira-kira siapa yang diprediksi sampean ini untuk nanti yang bisa juara? Dengan pengalaman hanya selang beberapa hari dari seri pertama, saya kira Vinales dengan Quartararo akan kembali unjuk gigi di Jerez ini. Walaupun peluang Rossi berat. Untuk Honda sendiri dengan Ducati kemudian Suzuki seperti apa ini? Ya, kalau saya lihat antara Honda dengan tidak adanya Marc Marquez memang cukup kesulitan untuk bersaing di Jerez itu. Tapi antara Ducati kemudian Honda ini pasti akan memberikan ancaman. Tapi yang jelas saya prediksi Yamaha akan unjuk gigi di Jerez untuk seri kedua ini. Antara Vinales dan Quartararo ini yang pasti ya. Betul. Dan termasuk mungkin Rossi nanti. Betul ya. Kalau prediksi Mas Saikil sendiri seperti apa? Ya saya juga berpikiran sama seperti sampean. Oh iya. Melihat dari rider yang ada, tetapi saya tidak menutup kemungkinan juga Ducati di sini mungkin akan nanti punya peluang juga untuk bisa meraih itu. Oke, di Jerez itu secara tim memang Honda lebih banyak meraih juara. Karena kita tahu mayoritas juara yang diraih Rossi di Jerez itu ketika Rossi dulu timnya adalah Honda. Berarti ini akan menjadi tontonan yang menarik ya. Kita bersama-sama nanti siapa yang akan menjadi juara. Begitulah guys hasil bincang-bincang kita terkait prediksi MotoGP 2020 seri kedua ini. Ya. Mari kita nantikan bersama, tonton bersama seperti apa nanti siapa juaranya. Tapi Mas Anwar ini memprediksi bahwa ini akan menjadi dominasi Yamaha karena kebetulan Honda sekarang juga Marquez tidak bisa membalap. Salam olahraga.